Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi sebelum isi konten hari ini Karin tampilkan, Karin akan klarifikasi dulu kenapa dibuat ulang tugasnya, padahal sebenarnya tugas mendongeng ini sudah diupload 2 minggu yang lalu. Jadi terpaksa videonya harus dihapus dan tugasnya dibuat ulang lagi, tapi dengan tetap dengan suara yang sama dan cerita yang sama. Jadi sekitar 5 hari yang lalu itu dapat email dari YouTube bahwasannya videonya itu kena pelanggaran hak cipta. Jadi dengan terpaksa harus dihapus dari YouTube Karin karena kena pelanggaran hak cipta dari pemilik asli animasinya. Nah, jadi karena videonya itu udah dihapus, terpaksa harus dibuat ulang, teman-teman. Tapi ceritanya tetap sama dan suaranya tetap sama. Dan Karin juga udah konfirmasi serta meminta maaf kepada pihak yang bersangkutan. Sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan itu tanpa izin. Sebenarnya awalnya tuh mau izin dulu, cuma nggak tahu karena nggak tahu izin di mana karena kolom komentarnya dimatikan. Terus juga nggak tahu nomornya, nggak tahu emailnya. Jadi nggak tahu mau izin kemana. Jadi ngambil video itu ya udah diambil aja gitu, tapi tetap cantumkan link asli videonya di box deskripsi. Ya walaupun gitu tetap mungkin mereka merasa kayak pelanggaran hak cipta seperti itu, jadi harus dihapus dalam waktu 7 hari. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran buat kalian untuk lebih hati-hati lagi, dan untuk Karin kedepannya lebih hati-hati lagi. Dan jadi pelajaran aja sih, ambil hikmahnya gitu. Ya udah, kita langsung ke konten hari ini teman-teman. Tetap kontennya mendongeng lagi. Kita buat animasinya sendiri, maksudnya kayak foto-foto gitu, terus kita isi suaranya. Penasaran? Kita simak dongengnya. Kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sarmi. Mbok Sarmi hidup seorang diri, tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena usianya yang semakin tua, Mbok Sarmi merasa semakin sulit untuk melakukan pekerjaannya, seperti bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya semakin sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat menemaninya dan membantu pekerjaannya. Mbok Sarmi hanya bisa diam dan pasrah akan takdir Tuhan yang diberikan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, Mbok Sarmi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah si Buto Ijo, sang raksasa yang jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarmi. Dia meminta seorang anak untuk disantapnya. Mbok Sarmi sangat terkejut dan takut akan kemunculan Buto Ijo itu. Hai wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun Buto Ijo, saya hidup sebatang kara, dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Ho 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 ho. Tanpa diduga, Buto Ijo memberikan biji mentimun kepada Mbok Sarmi. Wanita tua,
Aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Hah? Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika ia berusia 6 tahun. Ha. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarmi pun setuju dengan syarat Buto Ijo. Mbok Sarmi sangat senang. Harapannya selama ini bisa jadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu. Biji mentimun yang ditanam Mbok Sarmi telah berbuah. Ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji mentimun darinya sudah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu buah mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan mentimun tersebut. Kemudian Mbok Sarmi memetik timun tersebut dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarmi membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarmi membelah timun tersebut dengan hati-hati. Betapa terkejutnya Mbok Sarmi saat melihat isi timun tersebut ternyata adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapannya selama ini telah terwujud, yaitu hadirnya seorang anak yang bisa menemani di masa tuanya. Mbok Sarmi pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun telah berlalu. Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarmi. Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarmi. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang ingin menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum siap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Mbok Sarmi minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarmi tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang petapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarmi. Hai Mbok Sarmi, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Lalu bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Hehehehehe. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarmi. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa tersebut. Pagi hari pun tiba. Sesuai dari petunjuk petapa tadi malam, Mbok Sarmi menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Ia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, maka lemparkanlah senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang Buto Ijo datang. Mbok Sarmi memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo tahu ia telah dibohongi oleh Mbok Sarmi.
Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar Timun Mas. "Hei buto ijo, kau tidak akan bisa menangkapku." Ho 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 ho. Timun Mas melempar senjata pertamanya, yaitu biji timun. Seketika buto ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tetapi buto ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang menusuk tubuh buto ijo. Buto ijo masih sanggup mengejar. Dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan buto ijo. Sebelum buto ijo menyelamatkan diri, Timun Mas melemparkan terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar panas yang membunuh buto ijo, sehingga ia tidak sanggup bertahan dan tiada untuk selama-lamanya. Mbok Sarmi bersyukur bahwa buto ijo sudah tiada. "Ibu, ibu, aku pulang, ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu." Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil oleh raksasa itu. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula. Yuk